Di jantung hutan tropis Amerika Selatan, di titik perbatasan antara Argentina dan Brasil, terdengar suara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan suara burung, bukan suara angin, melainkan dentuman air yang jatuh dari langit, seperti bumi sedang berbisik dalam gemuruhnya sendiri. Namanya Iguazu. Dari bahasa Guarani, Ik berarti air, Guazu berarti besar, dan memang inilah air besar dalam arti yang sebenar-benarnya. Bayangkan, lebih dari 270 air terjun, berjejer memanjang hampir 3 kilometer, menyatu dalam satu bentang alam yang sulit dipercaya. Air mengalir deras dari dataran tinggi, kemudian tiba-tiba, seolah dunia terpotong, semuanya jatuh ke dalam jurang, menghasilkan kabut, pelangi, dan suara yang bisa mengguncang dada. Tapi, Iguazu bukan hanya megah, ia juga tua. Dan cerita ini dimulai sekitar 135 juta tahun lalu, saat letusan vulkanik membentuk lapisan batuan basalt yang tebal. Sungai yang mengalir di atasnya pelan-pelan mengikis tanah, hingga akhirnya memecah daratan dan menciptakan jurang. Proses ini tak pernah berhenti. Air masih bekerja hari ini, menggerus sedikit demi sedikit, membentuk ulang wajah bumi seperti pemahat yang sabar. Bagian paling dramatis disebut Garganta del Diablo, tenggorokan setan. Jurang berbentuk U yang dalamnya mencapai 80 meter, dengan kabut tebal yang mengepul ke langit dan suara yang bergemuruh sepanjang hari tanpa jeda. Banyak yang bilang berdiri di sana seperti berdiri di hadapan kekuatan yang lebih besar dari kita. Tapi jauh sebelum para ilmuwan mengukur tinggi dan lebarnya, suku Guarani sudah lebih dulu mengenal tempat ini. Bagi mereka, Iguazu bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah bagian dari legenda cinta dan kutukan. Konon, seorang dewa jatuh cinta pada seorang wanita manusia. Namun, si wanita melarikan diri bersama kekasihnya naik perahu menyusuri sungai. Sang dewa murka dan membelah sungai, menciptakan jurang besar agar keduanya jatuh dan tak pernah bisa bersama. Air terjun itu adalah jejak kemarahan dan juga kesedihan. Hari ini, Iguazu telah menjadi salah satu warisan dunia UNESCO. Jutaan wisatawan datang tiap tahun untuk melihatnya langsung. Dari sisi Argentina, pengunjung naik kereta ekowisata yang menyusuri hutan, lalu berjalan kaki di atas jembatan besi yang membelah semak tropis sampai tiba di ujung jurang, tepat di hadapan air terjun. Sementara dari sisi Brasil, jalurnya lebih singkat, tapi menawarkan pemandangan panorama penuh dari atas. Bagi yang berani, tersedia perahu motor yang bisa membawa pengunjung masuk ke bawah air terjun, tempat di mana kabut menutupi pandangan dan tubuh basah seluruhnya. Namun, di balik petualangan itu, ada momen-momen sunyi yang lebih dalam. Saat sore tiba dan suara pengunjung mulai hilang, yang tersisa hanyalah gemuruh alam dan semilir angin hutan. Dan di saat seperti itu, Iguazu memperlihatkan sisi lainnya. Ia bukan hanya tempat wisata, ia adalah tempat untuk mengingat bahwa kita ini kecil, bahwa ada kekuatan di dunia ini yang lebih tua, lebih besar, dan lebih sabar dari manusia manapun. Jika suatu hari kau berdiri di sana, di antara kabut dan batu basah, kau mungkin akan paham kenapa banyak orang yang pergi dari Iguazu bukan hanya membawa foto, tapi juga rasa bahwa alam dengan caranya yang tenang masih bisa menyentuh jiwa manusia.